Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita dikumpulkan kembali di tempat ini untuk kita bisa berdoa, ya, datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Diajar untuk Memahami Kehendak Allah dengan Sempurna. Bapak Ibu Saudara, tentu setelah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita pasti punya kerinduan bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal kehendaknya. Dan itu adalah hukum yang normal, ya, seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2, ya, sehingga mengenal kehendak Allah, ya, dengan baik, berkenan, dan sempurna. Ya. Ada satu maksud dan rencana Tuhan, kita semakin mengenal Dia dengan lebih sempurna. Tentu caranya adalah ya dia mengizinkan proses. Suatu saat justru kehendak kita seperti itu, tapi yang kita rasakan bisa saja membuat kita kecewa atau jengkel untuk sementara waktu, begitu ya. Nah, kita lihat pengalaman Daud, Bapak Ibu Saudara, di 2 Samuel 1 ayat 23. Bagaimana dalam perjalanan hidupnya Daud mengalami satu proses yang luar biasa. Dari zero to hero, dari tidak apa-apa menjadi sesuatu yang pertama di Israel, tapi prosesnya tidak mudah. Dan bagaimana perjalanan hidupnya itu Allah menjadi satu pribadi yang terus dia kejar. Dan dia mengizinkan pekerjaan Allah semakin disempurnakan. Ya. Kita lihat di 2 Samuel 1 ayat 23. Nah, ceritanya begini, ya. Jadi Daud mengumpulkan orang-orang pilihan sebanyak 30.000 orang untuk maksud mengangkut tabut Tuhan dari rumah Abinadab menuju kota Daud, gitu ya. Tapi prosesnya itu ternyata tidak mudah. Ya, jadi dia mengumpulkan orang-orang pilihan tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Jadi tabut itu dibawa oleh 4 orang, tapi dia kumpulkan orang pilihannya sebanyak 30.000 orang. Kemudian dia sudah prepare itu dengan luar biasa. Dia membuat kereta yang baru untuk mengangkut tabut itu, ya, dengan lembu-lembu yang paling baik, gitu ya. Kemudian dalam prosesnya, jadi tabut perjanjian itu diangkat dengan kereta baru dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ya. Tetapi pada saatnya si Uza, ya, dia apa namanya terlalu fokus dengan apa yang dilakukan pada saat lembunya tergelincir, tangannya menyentuh tabut Tuhan tadi, akhirnya Tuhan marah katanya karenanya, kemudian dia langsung disambar Tuhan mati. Nah, kondisi itu membuat Daud marah gitu ya. Ya bagaimana tidak marah begitu ya. Dia sudah persiapkan yang terbaik, dia sudah lakukan sekuat tenaga. Tapi ternyata kasarannya adalah Allah mempermalukan dia di hadapan orang Israel gitu ya. Tapi ternyata hal itu tidak membuat kemarahan Daud itu memutuskan hubungannya dengan Tuhan gitu ya. Tetapi katanya 3 bulan kemudian Daud kembali mengangkut tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Jadi yang marah, dia menyendiri bersama Tuhan, barangkali yang dilakukan dia bergumul, dia mengevaluasi dirinya, dia mencari-cari sesuatu. Kenapa sih kok Tuhan marah gitu ya, sampai saya merasa dipermalukan gitu kan. Dia bergumul,
Dia datang kembali untuk mengangkut tabut itu. Dan ini lebih gila lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi tabut itu diangkat katanya setiap maju 6 langkah mereka mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi kalau di yang pertama itu keretanya baru, dia menari-nari sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Ini lebih gila lagi. Tabut itu memang dipikul karena dari rancangannya ketika kita melihat di perjanjian lama sebelumnya gitu ya, itu dibuat dari kayu penaga agar orang para imam Lewi bisa memikul itu ketika mengangkutnya dan kembali ke situ, tetapi upayanya tidak surut. Bahkan dia melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun Daud sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, atau kalau kita balikan ke kita, itu ya, seringkali untuk mengenal Allah karena kerinduan kita, kita berani untuk belajar memberikan sesuatu yang terbaik. Tapi rupanya bisa jadi hal itu tidak berkenan. Ya, hal itu tidak persis dengan kehendaknya Tuhan. Dan bisa jadi kita dibuat menjadi marah. Aku sudah memberikan yang terbaik. Aku sudah mengupayakan apa yang bisa aku lakukan untuk memberikan kepada Tuhan, tetapi kok hasilnya begini. Tetapi saya mendapati sesuatu yang tidak saya harapkan. Ya. Tapi kita melihat bagaimana teladan Daud itu tidak sekali-kali membuat dia patah arang, patah hati, memutuskan dia jauh dari Tuhan, tetapi dia bergumul. Justru Daud menganggap itu sebagai satu kesempatan untuk dia mengenal pribadi Tuhan, mengerti apa yang terbaik. Ya, jadi pada tahap awal barangkali bisa kita lakukan. Memang Daud sudah melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi dia melakukannya dengan kebenarannya sendiri. Tidak belajar pada sesuatu yang sesungguhnya Tuhan desain, Tuhan rancang, Tuhan inginkan. Kita memang melakukan yang terbaik, tetapi dengan pikiran kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri. Tuhan mau segala sesuatu diawali dengan kehendaknya. Sesuatu yang baik bagi kita belum tentu itu menjadi sesuatu yang berkenan bahkan sempurna. Tapi kalau sesuatu datangnya dari Dia, kita mengerti bahwa segala yang kita lakukan itu benar-benar seperti yang Dia rancangkan, seperti yang Dia mau. Tentu pada akhirnya apa yang kita lakukan itu menghasilkan sesuatu sempurna sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar pada satu apa namanya ya, kehidupan untuk semakin meningkat dalam upaya kita mengenal Tuhan. Ya, bukan sesuatu yang stagnan, bukan sesuatu yang berhenti, bukan sesuatu yang turun, tetapi sesuatu yang lebih berkenan pada kehendak Tuhan. Ya, kita mempersiapkan diri ke arah itu karena sesungguhnya dari situ semua kita semakin dipuaskan oleh pribadi Dia. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.